Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, Erik Arsada, channel tutorial seputar komputer dan Android masa kini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan email. Kita ketahui bahwasanya email adalah singkatan dari electronic mail, yang artinya adalah surat elektronik. Dulu sebelum adanya email, ketika kita mengirimkan surat atau pesan, maka kita harus melalui jasa pos. Dan sebelum jasa pos itu, ketika kita mengirimkan pesan, kita lewat jasa hewan atau yang biasa kita ketahui adalah burung merpati, dan juga minta bantuan orang. Semisal kita punya saudara di luar negeri dan orang itu atau di Makkah ya, Makkah. Ketika ada orang haji, kita titip pesan lewat surat, maka kita kasihkan ke orang yang mau berangkat haji untuk diberikan kepada kerabat kita yang ada di Makkah. Kemudian email sendiri dulu sebelum berkembangnya seperti sekarang itu ditemukan oleh Roy Tomlinson pada tahun 1971. Itu pertama kali dia menemukan email lewat uji cobanya adalah menggunakan dua komputer, atau belum ada laptop ya, dua komputer yang mana jaraknya antara satu komputer dengan komputer yang lain itu 1 meter. Kemudian dia mengirimkan surat atau email ke komputer satu ke komputer yang kedua. Itu adalah pertama kali uji coba email. Kemudian seiring berkembangnya zaman, email itu berkembang sangatlah pesat. Ketika saya kuliah, email yang paling populer digunakan adalah dengan produk Yahoo dan juga Hotmail. Yahoo Mail dan juga Hotmail. Akan tetapi pada era sekarang, Yahoo sudah diakuisisi dan kalah dengan Google Mail atau yang biasa kita sebut dengan Gmail. Itu disebabkan karena ketika masa kejayaan Yahoo, mereka itu lupa, tidak mau adaptasi, kurang membuat inovasi, sehingga kompetitor atau pesaing yang lain itu mengambil alih, karena mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkembang dan bisa menyaingi produk yang lain. Oleh sebab itu, Yahoo sekarang sudah diakuisisi oleh Google. Dulu ketika saya kuliah, teman-teman saya semuanya rata-rata emailnya menggunakan Yahoo Mail. Bahkan email saya sendiri yang pertama kali itu menggunakan Yahoo, dan sampai sekarang itu masih aktif, dan itu pun saya gunakan untuk beberapa akun saya. Sekarang kita membahas tentang jenis email. Pertama adalah email gratis, kedua adalah email berbayar, dan ketiga adalah webmail. Email gratis itu email yang biasa kita pakai dan sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian email berbayar itu email yang ada tarif tertentu. Email berbayar itu bisa digunakan untuk mengirim satu pesan kepada banyak orang. Tapi kalau email gratis itu ketika kita mengirim pesan hanya bisa kepada satu orang. Jadi ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada banyak orang, maka satu persatu itu harus kita proses terlebih dahulu. Beda dengan email berbayar. Ketika kita mengirimkan pesan kepada banyak orang, langsung kita sekali klik langsung terkirim kepada orang banyak. Kemudian webmail itu sama dengan email berbayar, hanya saja di dalam webmail ini sebelum kita bikin webmail, kita harus memiliki situs web terlebih dahulu. Jadi nanti alamat emailnya mengikuti pada domain yang ada pada website kita. Perbedaannya lagi antara email berbayar dan email yang tidak berbayar itu, alamat email yang didapatkan itu bisa kita bikin sendiri untuk yang berbayar ya. Contoh, kalau email gratis kan biasanya kita gini, milik saya kan ericarsada@gmail.com, belakangnya adalah setelah itu @gmail.com. Tapi kalau email berbayar itu bisa kita bikin sendiri alias kostum sesuai dengan selera kita. Contoh ericarsada@ ericarsada@mamawaha.com. Nah, kita bisa bikin sendiri sesuai dengan selera dan keinginan kita. Itu adalah keunggulan dari
email berbayar. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah manfaat email bagi pengguna internet. Manfaat pertama adalah sebagai identitas pengguna internet, yang mana kita ketahui ketika kita menggunakan internet atau sosial media, kita masuknya menggunakan email. Kedua, syarat mendaftar akun lain. Ketika kita mau mendaftarkan akun lain, otomatis kita akan diminta alamat email. Contoh, kita bikin akun sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok, serta seterusnya. Kita diharuskan untuk memasukkan alamat email terlebih dahulu. Ketiga, syarat melamar pekerjaan. Nah, ini tidak semua perusahaan menggunakan persyaratan ini, akan tapi juga kebanyakan juga mereka mewajibkan untuk memiliki email. Karena apa? Karena ketika ada info tertentu dari perusahaan, maka biasanya info tersebut dikirimkan lewat email. Sarana berkomunikasi antara pengguna internet. Keempat adalah sarana komunikasi antara kita dengan teman kita dan guru kita dan seterusnya. Manfaat kelima adalah sebagai alat pendaftaran jika menggunakan smartphone. Nah, kita ketahui bahwasanya ketika smartphone itu baru, kemudian kita aktifkan, maka dalam mengaktifkan handphone tersebut atau HP tersebut itu diharuskan untuk memasukkan email terlebih dahulu. Keenam adalah syarat utama memiliki dan mengelola website. Ketujuh, melakukan transaksi online pribadi dan perusahaan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai media penerima pembayaran, yaitu ketika ketika email kita terverifikasi dengan suatu bank. Nah, ini bank ya, contoh saya kan mengalami sendiri. Saya punya bank BRI, kemudian akun saya terverifikasi atau email saya ternyambung dengan BRI. Jadi ketika ada transaksi apapun, apakah itu pengeluaran, pemasukan, itu ada pemberitahuan di email saya. Demikian adalah manfaat email bagi kehidupan kita. Terakhir, sebagai penutup, marilah kita gunakan email atau akun sosial media kita atau internet dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang positif, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, karena segala sesuatu itu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk juga internet maupun email. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.